Kalau kita melihat rilis BPS terkait dengan neraca dagang ini semakin menarik Ibu Dian karena di bulan Januari kita lihat ini masih di atas 2, tapi di bulan berikutnya turun hingga 870. Meskipun masih surplus, penyusutannya ini cukup signifikan. Evaluasi dari Ibu seperti apa? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat, kita berangkat di tahun 2024 ini dengan berbagai resiko yang sebenarnya masih terjadi secara global ya. Kita tahu tahun lalu itu kita mengalami yang namanya inflasi global yang tinggi, yang kemudian juga direspon oleh suku bunga yang tinggi. Nah, ini konsekuensinya mulai terlihat terutama di negara-negara besar ya, seperti di Amerika dan juga di Tiongkok. Nah, ini indikasinya perlambatan negara-negara global ini sudah mulai terjadi. Dan bahkan kayaknya kemarin ada beberapa berita yang menyebutkan beberapa negara di Eropa sudah masuk periode resesi teknikal. Nah, ini tentunya perlambatan global itu akan ada impact-nya pada harga komoditas dan juga pada demand ya. Pertama pada demand barang-barang dulu tentunya, demand terhadap ekspor kita dan demand terhadap ya overall barang demand dari dunia gitu ya. Dan ini ujungnya juga nanti akan berpengaruh pada penurunan harga komoditas. Nah, ini tentunya data Februari kita sudah lihat mungkin sudah mulai ada imbasnya. Kita tahu ekonomi Tiongkok terutama ya yang menjadi highlight beberapa bulan terakhir. IMF sendiri proyeksi ekonomi Tiongkok ini akan melambat hingga mencapai 4% ya tahun ini 4,2%. Jadi akan ada penurunan signifikan demand dari China dan ini sepertinya mulai terasa ya di kita juga mulai terlihat. Dan bulan Februari ini selain dari sisi ekspor terjadi penurunan, di sisi lain impornya meningkat sehingga surplus perdagangan kita tergerus ya cukup signifikan dibandingkan bulan Januari. Mungkin begitu ya kira-kira penyebabnya. Baik Ibu Dian, artinya ada potensi di bulan-bulan selanjutnya ini surplus akan semakin menipis. Dan Ibu lihat kapan mungkin ini bisa berganti lagi menjadi kerugian begitu karena surplusnya sudah di 870 saat ini. Baik, nah ini kita masih pantau terus ya, Mbak Aneke, seberapa jauh perlambatan global ini akan terjadi. Jadi sebenarnya kita memang sudah memproyeksikan. Jadi yang terjadi sekarang adalah pada kinerja perdagangan kita itu kita mengalami periode yang pertama ya, periode normalisasi harga. Karena tahun 2022 harga komoditas itu overshoot, naik terlalu tajam akibat perang Rusia dan Ukraina. Ya, waktu itu lonjakannya cukup tajam sehingga tahun 2022 itu surplus dagang kita tuh terbesar sepanjang sejarah, mencapai 54 billion dolar 2022. 2023 ketika perang ini isunya sudah mulai reda dan negara-negara Eropa yang waktu itu kesulitan suplai komoditas mulai bisa melakukan penyesuaian, harga mulai ternormalisasi. Ya, tahun 2023 itu sebenarnya sudah ada penurunan harga. Dan surplus perdagangan kita tahun lalu, tahun 2023, itu juga sudah mulai ada koreksi. Overall year itu tercatat sekitar, kalau nggak salah 37 billion dolar, ya turun dari level sebelumnya 54 billion dolar. Nah, karena 2023 isunya kemudian disambung dengan perlambatan ekonomi, jadi dari sisi harga menurun, dari sisi demand juga potensi menurun, terutama dari negara yang besar size ekonominya yang seperti China. Nah, ini memang kita masih memproyeksi surplus perdagangan ada potensi kembali mengalami penurunan tahun ini. Namun kita harap surplus perdagangan ini tidak sampai berubah menjadi defisit. Ya, karena kita sebenarnya masih berharap ada peluang penurunan suku bunga ya dari terutama secara global ya, terutama biasanya dimulai dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Di mana kalau ini terjadi harusnya ada optimisme di ekonomi secara global sehingga bisa mensupport recovery dari sisi trade flows ya, dari sisi arus perdagangan. So far kami belum memperkirakan akan berubah jadi defisit ya. Mungkin surplusnya akan mengecil, surplus perdagangan akan mengecil ya karena dipengaruhi terutama dua negara besar trading partner kita, tiga mungkin ya, Amerika, China dan Jepang gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh.
Baik, tapi kalau melihat potensi pemangkasan suku bunga acuan memang masih menjadi optimisme dari pasar secara global, Budian. Tapi belum terjadi dan ada potensi untuk diundur begitu karena di awal ekspektasinya di bulan Maret, lalu katanya diundur lagi Juli, artinya masih mungkin diundur lagi di akhir tahun. Dan artinya potensi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga di Indonesia ini juga mungkin bergeser lagi. Apabila ternyata pemangkasan baru terjadi di akhir tahun, apakah surplus ini masih bisa bertahan hingga akhir 2024? Atau menurut Ibu di pertengahan tahun kita sudah berganti menjadi defisit? Iya, jadi nanti akan sangat tergantung dari dinamika ekspor dan impornya ya. Jadi kita memang masih lihat potensi ekspornya ini masih ada koreksi ya, ada potensi untuk koreksi. Tapi dari sisi harga ya, kita melihat beberapa harga komoditas ini cukup resilient. Artinya beberapa menunjukkan penurunan ya, seperti harga batu bara gitu ya, itu penurunannya cukup signifikan. Tapi di beberapa bulan terakhir harga CPO misalnya ya, dan juga harga nikel itu mulai ada recovery. Jadi mungkin ini bisa membantu ya, membantu surplus perdagangan supaya tidak jatuh ke dalam defisit. Kita sih masih expect surplus perdagangan ini masih bisa mencatat neraca perdagangan ini masih bisa mencatat surplus gitu ya tahun ini overall gitu ya. Satu lagi dari sisi impor ya. Nah, kita tahu impor di beberapa mungkin di bulan terakhir ya, itu terutama didominasi oleh impor pangan ya, serealia ya, yang di mana di salah satunya juga impor beras gitu ya. Nah, ini kan karena terutama masa panen yang agak bergeser. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita sudah mulai memasuki masa panen, mungkin sekitar bulan April, Mei ya, harapannya dari sisi impor tekanannya bisa lebih reda gitu ya. Jadi ini nanti dinamika dari dua sisi. Hopefully ya situasi berangsur membaik karena kan cuaca bergeser terus ya. Memang ini sangat dipengaruhi kalau sekarang El Nino yang lebih panjang gitu ya, terjadi lebih panjang sehingga produksi di luar juga terpengaruhi, nggak hanya di Indonesia. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah mulai memasuki masa panen, harapannya pangan tidak terlalu menekan impor lagi gitu ya, sehingga bisa sedikit menopang dari surplus perdagangan.